Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita kembali lagi nih di channel Gempur Mahardita ya. Dan alhamdulillah sekarang ada yang spesial ya. Jadi karena kita bersama orang yang spesial nih, luar biasa. Bisa aja nih. Anak muda yang memiliki potensi dari berbagai apa ini? Wah, luar biasa pokoknya. Dengan kemampuan dalam berbagai bidang ya, dalam berbagai bidang. Jadi sekarang kita bersama dengan Kang Miftahuddin. Kalau di dunia pergaulan biasanya dikenal dengan Kang Iip gitu. Iya. Iip Miftahuddin atau Muhammad Miftahuddin ya. Lebih akrab lah. Lebih akrab. Ya, alhamdulillah, jadi beliau ini adalah salah satu mahasiswa hukum juga. Kebetulan apa keinginan, Kang? Memang keinginan. Oh, memang keinginan. Gitu. Keinginan. Jadi beliau memang salah satu mahasiswa hukum gitu. Walaupun tidak keinginan awal ya. Tidak keinginan awal. Nah, maka dari itu kita tanya-tanya nih sekarang nih. Waduh. Mumpung bersama beliau, kita tanya-tanya nih. Kang sekarang sedang menempuh di Fakultas Syariah ya, dalam hal ini jurusan Hukum Tata Negara. Sekarang di semester 7 berarti ya? Di semester 7. Semester Alhamdulillah. 7. Nah, kenapa sih kemudian Akang masuk ke jurusan Hukum Tata Negara? Oke. Ya, kenapa saya masuk ke jurusan Hukum Tata Negara? Sebetulnya yang saya katakan tadi di awal atau di selingan tadi sebetulnya bukan keinginan awal ya, tetapi memang ketika itu ada sedikit dorongan juga dari kebetulan almarhum ayah dulu gitu kan, karena kebetulan bertugas atau diamanatkan untuk mengajar juga gitu ya, dulu di YIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kebetulan juga dulu di jurusan hukum atau hukum tata negara yang mungkin dulu jinayah siasah ya Kang ya. Yaitu karena saya sering mendengar, karena dulu almarhum sampai 2 periode alhamdulillah kalau tidak salah dipercaya untuk menjadi ketua jurusan di jinayah siasah atau sekarang hukum tata negara. Nah, ketika itu saya masih di pesantren kan dulu, kebetulan alhamdulillah qadarullah saya di pesantren. Ketika itu ada keinginan berkuliah di luar lah, karena lazimnya mungkin ya teman-teman di pesantren atau apa namanya, karena di pesantren modern gitu kan ya, karena kita ya alhamdulillah keseharian artinya sedikit banyaknya ada pembelajaran bahasa Arab dan Inggris dan lain sebagainya. Itu jadi ada termotivasi ingin sekolah di luar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi di perguruan tinggi di luar seperti di Timur Tengah ataupun di bagian Eropanya di Inggris misalnya begitu. Jadi dahulu itu saya ada keinginan untuk berkuliah di Mesir atau di dulu tuh di Ummul Qura, itu di Mekah kalau tidak salah itu. Dan dulu almarhum ayah saya juga sudah menyetujui itu tuh. Tapi di akhir-akhir hidup beliau gitu almarhum itu mengapa saya tidak tahu, ada kode-kode tertentu seperti waktu itu beliau itu katakan udah kuliahnya di hukum aja katanya gitu. Karena kebetulan di rumah banyak referensi buku katanya gitu. Ya kebetulan alhamdulillah di belakang bisa dilihat lah gitu. Alhamdulillah ya, semoga manfaat begitu ya untuk teman-teman atau kawan-kawan yang mau melihat, mau belajar ya silahkan, mau membaca monggo gitu. Nah, singkat cerita akhirnya saya terbesit juga. Oh, kenapa gitu almarhum berkata seperti ini gitu tuh. Apakah ini ada tanda-tanda gitu, artinya ada keinginan beliau untuk saya masuk ke hukum gitu, atau karena ada bukunya saja gitu kan. Kita nggak tahu. Dan akhirnya saya berpikir, waduh, coba deh saya pelajari gitu. Kan dulu kalau di aliyah itu ya nggak ada pelajaran hukum, cuma ada karena saya berpikir tata negara berarti kan kewarganegaraan tuh gitu. Nah, akhirnya saya coba sering belajar kewarganegaraan, PKN lah dulu ya, PKN. Zaman di sekolah berarti? Zaman di sekolah, di aliyah lah gitu, di aliyah di sanawiyah dulu.
atau ada sosiologi itu dulu. Iya. Itu kan sosiologi kan banyak tuh kata-kata ilmiahnya, kata-kata sosiologisnya gitu, filosofisnya juga banyak gitu. Nah, berawal dari situ saya kira mulai menarik gitu. Oh, berarti kayaknya kurang lebih gambarannya hukum seperti inilah gitu. Banyak banyak kata-kata atau kosakata yang memang sangat ilmiah, tetapi ternyata artinya dalam gitu. Banyaklah contoh-contohnya begitu kan. Misalnya seperti ya sosial aja. Sosial itu kan lingkupnya banyak gitu. Tidak hanya di dalam kehidupan di rumah saja gitu, tetapi kehidupan bermasyarakat pun yaitu sosial gitu. Itu mungkin salah satunya. Nah, kembali lagi kepada keinginan berkuliah gitu. Dan akhirnya ketika almarhum wafat itu ya, ketika kelas 2 aliyah kalau nggak salah, akhirnya semakin meyakinkan saya untuk masuk dunia hukum, atau masuk ya sudahlah, mungkin ini jalannya saya untuk kuliah di hukum atau di kalau di IN gitu. Awalnya dulu saya pengen di Bandung, Kang, jujur gitu. UIN Bandung dulu. Karena kenapa? Karena banyak gitu teman-teman alumni kelas kayaknya seru gitu ya di Bandung lagi, kesannya gimana gitu ya. Dan sedikit keren lah gitu kalau di Bandung gitu ya, kayak artinya kita tidak hanya di daerah kita sendiri tapi bisa juga keluar. Kalau kata Mahfuzat kan safir tajid iwadon aman tufariku gitu. Jadi emang bisa safir, pergilah gitu ke tempat yang kau tuju gitu, tapi tetap nanti kita bakal balik ke tempat kita sendiri. Nah, itu akhirnya lebih yakin lagi masuk ke dalam kampus hukum atau jurusan hukum. Tetapi saya tetap juga tuh penasaran dengan dunia Timur Tengah tuh kan. Akhirnya ada ketika itu kesempatan, karena dulu pesantren alhamdulillah banyak kerjasama untuk beasiswa di Sudan, di Maroko, di Tunisia dan lain sebagainya. Akhirnya ada kesempatan ketika itu untuk pengetesan pencalonan untuk mahasiswa yang berangkat ke Sudan ketika itu. Nah, karena kepenasaran saya di dalam Timur Tengah ini seperti apa sih gitu tuh kuliahannya, atau minimal pendaftarannya lah gitu, pengetesannya lah. Akhirnya saya coba ikuti pendaftaran untuk berangkat ke Sudan. Kan ketika itu. Dan alhamdulillah, karena ketika itu kan ada hampir 15-an orang lah kalau nggak salah itu. Putra putri kurang lebih 15-an orang. Itu mengikuti tes, yang mana tes itu ya kata kisi-kisi dari ustadz-ustadz kami tuh ya udah nahu sorob begitu kan. Paling terus juga ya kemampuan bahasa, kosakata, mungkin itu aja yang diperdalam. Akhirnya saya coba. Dan alhamdulillah itu kan ketika pengetesan ya sedikit banyaknya adalah yang dijawab, tapi ada juga yang tidak dijawab gitu kan. Karena kemungkinan saya kira ada, bukan kepesimisan, tapi kayak semacam sepertinya tidak lolos itu ya? Bukan juga. Sepertinya saya tidak bisa melanjutkan untuk kalau keluar gitu. Karena banyak pertimbangan. Nanti ada pertimbangannya. Lalu ketika sudah tes, karena beberapa hari baru muncul kan hasilnya gitu. Akhirnya ternyata yang berangkat itu kan hanya 4, Kang. Dari 15 orang itu hanya 4. Dan alhamdulillah saya ternyata peringkat kelima. Jadi tipis-tipis lah gitu. Kalau kata anak sekarang tipis-tipis lah gitu kan. Kalau kata bahasa kita itu tipis-tipis. Akhirnya yang 4 berangkat, yang 5 ke bawah yang nggak berangkat gitu kan, mau tidak mau, kecuali yang 4 itu mengundurkan diri misalnya salah satunya. Nah, mungkin bisa berangkat. Tapi di situ juga ada rasa puas, artinya sudah mencoba lah gitu kan. Jarib walahi takun arifan. Cobalah. Ya kan? Niscaya kamu akan tahu bagaimana kan gitu. Akhirnya saya alhamdulillah udah coba gitu kan, tapi ya belum rezekinya mungkin, dan juga tidak memungkinkan untuk berangkat lah artinya gitu. Akhirnya ya tetap bersyukur, tetap jalanin, dan juga karena saya berpikir juga lah kalau saya terlalu seriuskan ini gitu tuh, kayaknya saya tidak bisa berangkat juga, Kang, gitu, dengan banyak pertimbangan lah gitu. Salah satunya yaitu dulu almarhum dah
langsung kuliah aja gitu kan. Dan artinya setahun kan lumayan, kalau atau misalnya apa namanya menunggu kan itu agak lumayan lama juga. Dan juga ada amanat apa namanya di madrasah juga insyaallah gitu ya. Sekarang ada MDTA atau RA juga di Miftahun Nur di Cinanggung gitu. Dia merasa ada amanat juga begitu. Dan selain itu juga kebetulan ibu juga kan ya kita tinggal di rumah juga gitu loh. Karena adik juga kebetulan pesantren alhamdulillah. Jadi akhirnya ya sudahlah gitu kan. Dan ternyata ya saya ngikutin tes itu dulu apa namanya SPAN PTKIN. Akhirnya alhamdulillah masuk lolos dan ya sesuai jurusan gitu. Saya di situ ketika itu ngambil jurusan hukum tata negara dan hukum ekonomi syariah kalau tidak salah. Tapi ya di nomor awal saya hukum tata negara Hukum gitu. tata negara. Karena ya itu saya terkenalnya JS, taunya dari dulu almarhum itu JS ya udahlah gitu kan. Alhamdulillah masuk gitu. Akhirnya tidak mesti tes ke kampus tuh. Jadi udah dari pesantren lulus wisuda ya langsung bisa apa namanya kuliah di UIN. Hanya daftar ulang dan lain sebagainya, registrasi. Mungkin itu salah satunya kenapa saya masuk ke dunia hukum. Dunia hukum. Iya.